Shalom, seberapapun yang ada, yang hadir pada siang hari ini, kita mau sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita yang terbaik buat Tuhan. Kita percaya Tuhan sudah menyediakan berkat khusus pada siang hari ini untuk setiap kita yang ada, baik yang ada di dalam rumah Tuhan maupun yang ada di rumah. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan.
merasakan Tuhan sukacita yang luar biasa, yang tidak pernah dapat tergantikan oleh apapun juga Tuhan. Itu yang kami perlu Tuhan, bersekutu dengan Engkau, dekat dengan Engkau, merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami, merasakan jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati kami pada siang hari ini Tuhan. Dan kami mau Tuhan mengembalikan hormat pujian hanya bagi Engkau Tuhan, lewat pujian dan penyembahan kami pada saat ini. Kami percaya Roh-Mu melingkupi ruangan ini, Roh-Mu melingkupi hati kami, Roh-Mu melingkupi kehidupan kami pada siang hari ini. Kami tidak mengizinkan kuasa lain untuk ada di dalam ruangan ini, untuk ada di dalam hati kami, untuk ada di dalam kehidupan kami. Kami tolak dan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengizinkan hanya kuasa-Mu dan Roh-Mu saja yang ada di dalam ruangan ini, hati kami dan kehidupan kami pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah Engkau. Haleluya, sama-sama katakan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya, amin. Ya saudara, seberapapun yang ada di tempat ini, kita mau tetap memuji Tuhan, amin. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Kalau Tuhan sudah berikan kebaikannya dalam hidup kita, tidak ada yang dapat membalas kebaikan Tuhan selain mulut kita memuji, mengagungkan nama Tuhan, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan apa yang sudah berikan buat kita dalam hidup kita. Saudara, apa yang kita punya tidak sebanding dengan kebaikan yang sudah Tuhan berikan, amin. Haleluya, kita mau bersorak bagi nama Tuhan kita. Yes, amin. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Yesus kau kekuatan hidupku, katakan ketakuan kau.
kita tetap merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita, melingkupi kita pada saat ini. Tuhan, Engkau adalah andalan dan kekuatan dalam hidup kami, Tuhan. Kami butuh dan memerlukan perkataan-perkataan Engkau dalam hidup kami, untuk mengingatkan kami, untuk menguatkan kami, supaya kami tetap mengiring Engkau dengan setia, Tuhan. Supaya kami tetap mengagungkan Engkau, supaya kami tetap melayani Engkau, Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu pada saat ini, Tuhan. Pada siang yang indah ini, Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku,
percaya ada mujizat Tuhan dalam hidup kami. Dan kami boleh menyaksikan Tuhan yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Bagi mereka yang berdoa khusus akan dijawab oleh Tuhan. Kami percaya itu terjadi melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami izinkan Kau berbicara dan Kau sampaikan atas hidup kami. Biar Tuhan kami boleh membuka hati dan pikiran kami. Dan Roh Kudus selalu menyertai dan mengurapi kami. Dan kami boleh mendapatkan berkat. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Berikan aplaus sekali lagi. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, minggu yang lalu atau bulan yang lalu kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema yang khusus, ya, walking with God every day, ya, berjalan setiap hari dengan Tuhan. Dan pada kesempatan atau bulan ini kita akan mendapatkan tema yang luar biasa. Yesus Kristus adalah teladan yang agung bagi kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, biar kita boleh meneladani sikap yang Yesus ajarkan, biar kita boleh mendapatkan berkat pada saat kita menjalankan kebenaran firman Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, biar kita akan melihat. Dan pada kesempatan siang hari ini saya akan berikan tema berbuatlah kebaikan sampai akhir. Berbuatlah kebaikan sampai akhir. Kita akan lihat dalam Filipi 4 ayat yang kelima. Di sana dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Semua orang ini tentunya bukan hanya dekat dengan orang-orang yang percaya dengan kita saja, tapi benar-benar terjadi semua orang, baik orang yang di rumah, baik pada saat kita bertetangga, baik pada saat kita berkedudukan, mungkin kita bekerja, berbisnis, ya, kita diketahui punya kebaikan, ya. Maka itu sudah kita lihat kebaikan Tuhan sudah ada dalam hidup kita, ya. Sesuai dengan firman Tuhan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Kenapa Tuhan tegaskan? Tuhan sudah dekat, ya. Biar kita boleh mengetahui, biar kebaikan-kebaikan itu benar-benar kita merasa, oh, kita harus lakukan kebaikan karena Tuhan ajarkan, mumpung masih diberikan kesempatan, ya, diberikan kesempatan, ya. Saudara kasih dalam Tuhan, sebelum kita menjauh melangkah kebenaran firman Tuhan, saya akan sampaikan ada seorang dokter, ya, di sini bernama Dorothy Lownot, ya. Dia berasal dari Los Angeles, Amerika Serikat. Seorang ahli konseling keluarga, pendidikan, penulis, penyair, dan pencipta karya sastra yang banyak mengangkat tentang kehidupan anak dan lingkungannya. Salah satu tulisan yang terkenal yang sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa adalah Children Learn What the Life. Anak belajar dari kehidupannya, ya. Di sana dia mengatakan jika anak hidup dengan kecaman, mereka belajar untuk mengutuk. Jika anak hidup dengan permusuhan, mereka belajar untuk melawan. Jika anak hidup dengan ketakutan, mereka belajar untuk menjadi memprihatinkan. Jika anak hidup dengan belas kasihan, mereka belajar untuk mengasihani diri sendiri. Ya, seringkali kita mungkin ya mendengar atau juga mendapatkan, ya, oh, kok anak ini ya sikapnya kok kurang baik pada saat pertumbuhannya, pada usia-usia remaja, ya. Ya, karena apa? Mungkin dia belajar dari sikap-sikap atau tindakan-tindakan verbal dari kedua orang tuanya atau orang-orang yang dekat dengan dia. Ya, mungkin dia mendapatkan kamu ini bodoh, oh kamu ini nggak bisa apa-apa, ya, kamu ini nggak, ya mungkin katakan, oh kamu ini pandainya kapan lagi, ya, kamu selalu mungkin ya bahasa-bahasanya lebih parah lagi, kamu tolong dan sebagainya seperti itu, ya. Maka dia akan belajar untuk mengutuk dirinya. Ya, katakan aku ini, katanya orang tua aku bodoh, aku ini nggak pandai, aku ini ya, dan sebagainya. Yang negatif dia ditujukan pada dirinya, ya. Sudah barang tentu ada hal yang salah pada saat dia masuki dunia pendidikan. Awal mendapat pendidikan dari orang tuanya, ya. Nah, di sini jadi bahan perhatian dari Dr. Dorothy ini, ya, di mana dia dalam penelitian tesisnya, ya, menekankan tentang anak kecil itu sendiri akan belajar dari kehidupannya, ya. Nah, selanjutnya saya akan sampaikan, jika anak hidup dengan ejekan, mereka belajar untuk merasa malu. Jika anak hidup dengan kecemburuan, mereka belajar untuk merasa iri. Jika anak hidup dengan rasa malu, mereka belajar untuk merasa bersalah.
Nah, di sini kita akan lihat yang positif. Jika anak hidup dengan dorongan, mereka belajar percaya diri. Jika anak-anak hidup dengan toleransi, mereka belajar kesabaran. Jika anak hidup dengan pujian, mereka belajar apresiasi. Saudara kasih dalam Tuhan, jika anak hidup dengan dorongan, mereka akan belajar percaya diri. Saya katakan ya, saya pernah kayak satu hari diizinkan saya mendapatkan kesempatan buat anak saya mengantar anak saya masuk SD. Ya, sekolah dasar ya. Saat biasa lepas dari tangan saya, dia nggak selalu pegang tangan, dia lari di lingkungan sekolah dasarnya, dan saya percaya loh dia udah biasa seperti itu ya. Dan saat itu juga saya merasakan anak saya udah pintar ya, sampai saya meneteskan air mata kebahagiaan ya, karena saya merasakan luar biasa gitu ya. Nah, itu saya merasakan bangga, dan anak itu belajar percaya diri. Aku udah bisa, aku sudah bisa melakukan yang terbaik ya, seperti itu. Dan ada juga saya dapatkan juga, mungkin saya akan lihat di sini ya, kesalahan-kesalahan ya yang dikatakan. Jika anak hidup dengan ketakutan, mereka belajar untuk menjadi memprihatinkan ya. Salah satunya adik saya, di antara adik saya ini pernah ya suatu hari udah besar ya, mungkin ya sebesar ya usia 4 atau 5 tahun seperti itu, dia masih takut dengan orang ya, siapapun yang bukan ketemu, maksudnya selain papa mamanya, dengan koko dan adiknya, dia seperti itu takut. Maka setiap ada orang lewat, dia teriak ada orang, lari ke rumah seperti itu. Dia takut seperti itu ya. Nah, kebetulan ya orang tua saya hanya ketawa saja ya, mungkin dia pikir ya ini anak ya biasa, melihat orang yang serem dia pasti takut. Ternyata berkelanjutan ya, bukan hanya orang yang serem saja, orang biasa saja dia selalu berkata ada orang, dia lari masuk ke kamar dengan ketakutan ya. Nah, di sini jika anak hidup dengan ketakutan, mereka belajar untuk menjadi memprihatinkan. Oh, udah bisa seperti itu kok masih takut, bagaimana nanti sekolah ya. Jadi kita lihat ya, maka ini yang perlu jadi perhatian sebagai orang tua, pemerhati anak, untuk kita bisa memberikan ya arahan pada anak supaya dia punya cara hidup yang baik, sikap yang baik ya. Saya percaya itu pun akan terus kita akan bawa terlebih di dalam pelayanan dunia, dalam rohani ya. Di sini kita ada cara hidup dan sikap kita memperlakukan orang lain akan memberi pengaruh yang besar dalam hidup orang tersebut. Ya, oleh sebab itu pilihlah untuk hidup dengan terus melakukan kebaikan kepada semua orang dengan penuh keikhlasan sampai akhir hidup kita. Kebaikan adalah kebahagiaan yang kamu perbuat untuk orang lain. Keikhlasan adalah kebaikan yang diperbuat untuk diri sendiri. Ya, maka itu kalau kita memberikan kebaikan, ikhlas. Ya, jangan ada embel-embelnya. Ya, ada pamrihnya seperti itu. Kalau udah masalah seperti itu akan nggak nyaman ya, akan merasa saya sudah memberikan sesuatu, kamu harus berikan yang baik buat aku juga ya. Makanya sih kita ditekankan untuk ikhlas. Saya suka sekali mengatakan kalau kita memberikan sesuatu ya, berikan kebaikan, lupakan itu. Tapi pada saat kita menerima kebaikan dari seorang, ingatlah akan itu. Walaupun sekecil apapun kebaikan orang harus kita ingat. Maka saya suka memakai sesuatu yang diberikan teman saya, dia berkata, kok masih ada, kok kamu masih simpan, kok kamu masih pakai. Dia senang luar biasa. Apa yang sudah dia berikan ternyata masih ingat. Saya suka ingatkan kembali, ini loh pemberian kamu. Wah iya ya, kamu pakai ya. Terus seperti itu. Teman akhirnya senang sekali ya, walaupun hanya sederhana, tapi dia rasa saya masih simpan. Saya nggak pernah menjualnya ya, termasuk aksesoris yang di tangan. Kadang-kadang pemberian dari teman, saya katakan ini masih ada. Walaupun kamu udah tahu di mana, ya kadang ada WA saya kasih tahu, nih masih ada ya. Dia senang sekali ya, dikatakan saya percaya koko yang baik. Saya bilang seperti itu ya. Nah, kita akan lihat dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini disampaikan kepada jemaat di Galatia, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mungkin saat itu mendapatkan banyak yang kurang perhatian dengan jemaat yang lain ya. Tapi pada intinya, karena itu selama masih ada kesempatan baik bagi kita, marilah kita berbuat baik
kepada semua orang tanpa membeda-bedakan, ya, tanpa membedakan istilahnya ya pendidikannya seperti apa, jangan bedakan status sosialnya seperti apa, harus kita samakan, kita harus berikan kebaikan kepada mereka, ya. Banyak kayak orang yang mulai mengotak-ngotakan kebaikannya. Aku akan berikan ya hadiah besar kepada orang yang mungkin punya jabatan yang tinggi seperti itu. Saya akan spesial seperti itu, ya. Kalau yang sederhana saya akan berikan hadiah yang sederhana juga, ya. Nah, kadang-kadang seperti itu. Tapi disinilah kita harus tahu, kita harus memberikan dengan kebaikan kita dengan ikhlas, ya. Jangan sampai membeda-bedakan. Kita harus berbuat baik, ya. Tanpa jangan sampai merasa jemu saya tidak suka lagi, ya. Firman Tuhan, janganlah kita berjemu-jemu, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, terus menerus kita melakukan kebaikan, ya, terus menerus, ya. Pada usia remaja kita memberikan kebaikan kalau selama kita masih bisa. Pada usia kaum muda, kaum mudi, berikan yang terbaik pada orang-orang sekeliling kita, ya. Tapi lagi orang tua, berikanlah kebaikan kepada anak-anak kita, ya, kepada saudara-saudara kita, ya. Walaupun kita usianya sudah mungkin, saya harusnya jadi perhatian, ya, yang diperhatikan seperti itu, ya. Tapi biar kita juga harus bisa melakukan kebaikan. Pertanyaannya, apa yang harus kita perbuat agar hidup kita dapat selalu menebarkan kebaikan hati? Pertanyaan ini yang harus kita jawab, ya. Apa yang harus kita perbuat agar hidup kita dapat selalu menebar kebaikan hati? Yang pertama, mau menerima semua orang apa adanya. Yesus memberikan teladan kepada kita. Kita siap menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang, ya. Dia tidak akan pernah menolak, membuang, mengusir orang yang mau datang kepadanya. Dalam Yohanes 6 ayat 35 sampai 37 di sana dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tapi aku telah berkata kepadamu, sesungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya." Ayat 37, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Roma 15 ayat 7, "Sebab itu terimalah satu akan yang lain, seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah." Ya, di sini kita lihat, ya, tentang menerima semua orang apa adanya, ya, tanpa membeda-bedakan. Saudara kasih dalam Tuhan, ya, kemarin, ya, kaum wanita ada fellowship seperti itu, ya. Ternyata, ya, kita kemarin kumpul di sini jam 8 dan berangkat ke tempat tujuan itu Anyer. Di sana acara jam 10. Saya nggak nyangka ternyata acara itu ya nggak bisa ditempuh dengan 2 jam. Bapak Gembala katakan saya udah tahu pas berangkat jam 8, waduh, itu nggak bakal keburu. Tapi puji Tuhan, walaupun terlambat katakan di sana, tapi ya tetap mendapatkan berkat dan sukacita. Ya, saya percaya itu pun semuanya Tuhan sudah siapkan. Nah, di sini saya mendapatkan pelajaran yang menerima orang apa adanya. Ternyata saya mendapatkan pelajaran. Ada kumpulan kaum wanita kita di sana, ya, yang berangkat, ya, mereka tidak membeda-bedakan, kamu yang usia muda di sana, yang tua di sini. Tidak, ya. Mereka saling menegur, saling menguatkan. "Ayo sini." Pada saat orang itu jauh, dia rangkul, dia panggil, "Mari Ibu, bergabung, ya. Kita akan melakukan sesuatu." Tahu apa yang dilakukan? Ya, Bu Ria mungkin nggak tahu, ya. Ternyata di sana Bu Ria, ya, yang saya dapatkan, ya, untung saja kepriyaan saya tetap tangguh, ya. Dia mulai belajar, ya. Belajarnya ya peace begini, ya, cheese, ya, seperti itu, ya. Terus love, ya, seperti itu. Diulang-ulang, saya sampai mau muka, aduh, ya, pengen mungkin ingin bergerak juga. Tetap saya berkata, "Tuhan tolong saya ini pria sejati, ya, tidak akan pernah ikut-ikutan Bu Ria, ya." Mereka langsung, ya, dia ulang-ulang, yang sabar, yang aja deh, peace, ya, cheese, ya, sampai bikin love, ya. Satu ada pasangan maksudnya love seperti itu, ya, kan lawannya seperti itu, ya. Seperti itu, saya ketawa aja, waduh, puji Tuhan, ya. Tapi mereka kompak, ya, mereka antusias, ya, sampai lupa usia. Ya, mungkin di usianya ada yang lebih banyak, ya, tapi mereka sama-sama, ya, sampai katakan ini di TikTok udah ada. Mereka buat seperti itu, saudara. Wah, happy mereka semua, ya. Tapi saya puji Tuhan, waduh Tuhan, terima kasih, ya. Ternyata di sini saya mendapatkan pelajaran, mereka menerima apa adanya. Mungkin ada yang bisa cepat mudah diajarkan, tapi ada yang sulit berkali-kali. Aduh,
salah nih, pas lihat videonya diulang lagi. Ya, ibu gembala selalu ceria seperti itu. Ya, dia dapatkan wah lucu banget. Ya, dia happy juga. Ya, dia selalu memberikan support. Ayo kita ulangi lagi. Ya, kita ulangi lagi. Ya, pelajarannya baik ya. Sehingga saya dapatkan kekompakan dan penerimaan. Ya, mereka tidak membeda-bedakan. Ya, kaum wanita tempat ini guys ya, Citra Raya puji Tuhan, mereka menghargai atau menghormati satu sama lain. Amin. Puji Tuhan ya. Dan kita akan lihat di sini tentang yang kedua, menghargai orang lain ya. Apa yang harus kita perbuat agar hidup kita selalu menebarkan kebaikan hati ya, menghargai orang lain. Ya, Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya, kalau saudara ingin menghargai, hargai orang lain. Ya, kadang-kadang kita ingin dihargai, tapi kita pernah menghargai dia. Ya, pernah nggak kita menghormati dia? Kalau ingin dihormati, hormati dulu orang lain. Ya, menghormati jangan sampai saudara, yang saya kan udah lebih tua, dia harus dulu menghormati saya. Ya, orang muda itu harus menghormati saya yang lebih tua. Ya, tapi di sini tentang hal seperti ini kita harus menghargai orang lain. Kadang-kadang ya itulah dunia sana, di luar sana mereka ingin mendapatkan penghormatan, penghargaan, ya, merasa saya udah lebih tua, saya punya pendidikan lebih banyak. Kadang-kadang seperti itu, ya. Tapi kita di dalam Tuhan tegaskan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain berbuat kepada, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Tuhan tidak tambahkan apabila kamu sudah pendidikan tinggi, ya, kamu harus dapat penghormatan. Enggak, saudara. Tapi justru orang lain menghormati engkau terlebih dahulu melakukan kepada mereka. Ya, perlakuan orang lain seperti kita ingin diperlakukan oleh mereka, tanyakan dulu kepada dirimu sendiri. Setiap kali sebelum kita berbuat sesuatu kepada orang lain, jangan lakukan perbuatan yang meremehkan, tidak menghargai orang lain. Karena pasti kita tidak ingin diperlakukan seperti itu. Lakukanlah perbuatan baik, penuh kasih dan perhatian, karena pasti kita juga mau diperlakukan yang sama oleh mereka. Ya, jadi kita harus perhatikan apa yang kita sudah lakukan benar apa enggak. Ya, kalau belum, artinya mungkin kita ya selama ini belum menghormati atau menghargai orang lain. Ya, saya percaya jemaat Citra Raya selalu punya sikap saling menghargai atau menghormati seperti itu. Ya, itulah yang terpenting untuk kita bisa menebar kebaikan. Yang ketiga, tidak mementingkan diri sendiri. Di sini Filipi 2 ayat 3-5, jika kamu melakukan sesuatu, janganlah mencari kepentinganku sendiri atau untuk kebanggaanmu sendiri. Sebaliknya, rendahkanlah dirimu dengan menganggap orang lain lebih penting daripada dirimu sendiri. Ya, yang keempat, janganlah kamu memikirkan kepentinganmu sendiri, tetapi pikirkanlah juga kepentingan orang lain. Belajarlah dari Kristus untuk tidak memikirkan diri sendiri. Hendaklah kamu masing-masing memiliki sikap yang sama seperti sikap yang ada pada Kristus. Ya, Yesus rela mati di kayu salib untuk menjadi penebus dosa umat manusia. Kebaikan Tuhan itu menunjukkan bahwa Yesus tidak mencari kesenangan sendiri, tetapi memikirkan kepentingan manusia agar dibebaskan dari dosa-dosanya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, pada saat Yesus disalib, ya, dia tidak mengingat atau tidak mengindahkan sebelahnya. Pada saat sebelahnya berkata, ingatlah akan aku pada saat engkau datang sebagai raja atau sebagainya seperti itu yang dia diharapkan oleh Yesus. Tapi Yesus katakan, saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku di taman Firdaus. Ya, detik-detik mau dia meninggal, katakan mati di kayu salib, Yesus masih menebar kebaikan. Ya, ingat yang tema kita lakukan kebaikan sampai akhir. Ya, jangan sampai pikir ya kita ini udah batas orang tua, ya udah kita tidak melakukan kebaikan. Ya, harus kita lakukan kebaikan seperti itu, ya, terus menerus, ya, sampai detik-detiknya pun ya Yesus melakukan sampai hari ini. Ya, pada saat ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di taman Firdaus. Ya, pesannya kepada kita adalah supaya kita melakukan kebaikan tanpa akhir, tanpa batas. Ya, bukan hanya pada orang-orang yang kita senangi saja, atau mungkin pasangan hidup kita, suami atau istri, atau juga pacar kita. Enggak sampai demikian, bukan hanya sampai situ saja, tapi benar-benar kita lakukan dengan tulus tanpa memandang katakan siapa dia. Lakukanlah kebaikan.
Ya, lakukanlah kebaikan. Kalau nanti kita sudah melakukan kebaikan, toh dia tidak ingatnya lagi, ya bukan salah kita. Tuhan akan membalas kebaikan. Ya, Tuhan akan berikan kebaikan. Jangan seorang itu Tuhan, oh saya udah melakukan kebaikan buat dia, saya sakit hati. Dia nggak ingat saya. Oh dia lupa begitu saja. Sudah, apa yang sudah kita berikan, lupakan. Ya, apa yang sudah kita berikan kebaikan pada orang itu, biar kita lepaskan saja. Ya, Yesus sendiri yang selalu memberikan kebaikan. Ya, walaupun saat itu banyak orang yang menyakitinya sampai dikatakan, Bapak ampunilah mereka, apa yang mereka lakukan, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, seperti itu. Dia lepaskan kebaikan, dia lepaskan pengampunan, walaupun dia dicaci maki, bukan caci maki, dia dihinakan, dia dicambuk seperti demikian, ya sampai hancur tubuhnya, tapi dia bisa melepaskan perkataan kebaikan. Ya, Bapak ampunilah dia tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seperti itu saudara. Ya, kita mau belajar seperti Kristus, ya, melakukan kebaikan. Maka itu pesannya kepada kita, lakukanlah kebaikan sampai akhir apa? Hidup kita. Ya, jangan sampai di batas-batas saja. Hidup saya ini udah sampai sini, ya udah cukup. Ya, enggak akan saya melakukan kebaikan. Oh sudah cukup kebaikan saya buat kamu. Enggak, lakukanlah kebaikan. Mungkin kalau kita berikan kebaikan, dia masih juga melakukan hal kesalahan, tapi dia juga masih mengharapkan kita. Lakukanlah. Ya, ingat kebaikan yang Tuhan berikan dengan ikhlas, dengan tulus hati. Kalau Tuhan gak ikhlas, saya udah disalib buat mati buat kamu. Ternyata kamu ini sampai saat ini gak datang kepadaku, gak terima kasih kepadaku. Gimana jadinya saudara? Manusia itu pasti diinjakan. Tapi Tuhan selalu terbuka. Mari kepadaku, semua yang lagi lesu dan beban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Tuhan selalu mengundang kebaikan. Engkau ada masalah, engkau ada penderitaan, Tuhan mau melepaskannya, Tuhan mau menyembuhkannya apabila engkau sakit. Tuhan mau yang menunggu kedatangan kita. Maka itu kita minta kepada Tuhan, Tuhan berikan kasih yang terindah, berikan hati yang mulia, biar kita dapatkan hanya di dalam diri Yesus. Mau belajar dari Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Baik, lagi kami undang pemusik kembali. Kita akan siapkan hati kita akan berkata kepada Tuhan dengan pujian, kasih yang terindah, hati yang mulia hanya kutemukan di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Biar kami percaya Tuhan, sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, mereka bisa mendapatkan pengetahuan yang baik, dan mereka bisa diingatkan kembali, atau mereka baru pertama kali mendengar tentang kebaikan Tuhan. Tidak ada batasnya. Biar kami mau melakukannya Tuhan seperti yang Kau perintahkan, supaya kami melakukan dengan ikhlas pada akhir hidup kami Tuhan. Biar kami bisa mendapatkan memberikan kebaikan-kebaikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bisa bersyukur Tuhan melalui pujian ini, karena kami mau Engkau yang terindah dalam hidup ini Tuhan. Berikan hati kami yang mulia.
efeknya di mana kami akan mendapatkan kebahagiaan. Kami akan mendapatkan belas kasihan daripada Engkau. Kami akan mendapatkan upahnya daripada Engkau Tuhan. Biar Tuhan senantiasa memenuhi tempat ini. Mungkin mereka Tuhan berkata, Tuhan selama ini pada saat kami melakukan kebaikan, tapi apa yang kami dapat balasannya seringkali kekecewaan, seringkali yang menyakitkan hati mereka. Tuhan, kami percaya mereka sudah melakukan yang terbaik. Ampuni Tuhan, jangan sampai mereka mengingat kembali apa yang mereka sudah lakukan kebaikan. Biar balasannya terjadi Engkau adanya Tuhan. Engkau akan memberikan kepada kami sukacita, keikhlasan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kebahagiaan terus akan kami miliki Tuhan. Tidak ada batasnya. Berikan kemampuan kepada kami untuk melakukan kebaikan tanpa akhirnya Tuhan adanya Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah teladan kami. Engkaulah teladan agung kami tentang kebaikan. Dimana Engkau mengasihi kami Tuhan apa adanya Tuhan Yesus. Engkau menerima kami Tuhan. Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sehingga kami layak di hadapan Engkau Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Siapakah saya Tuhan? Siapakah pribadi kami Tuhan? Engkau yang mengetahuinya. Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami menjadi berharga di mata Engkau. Oh, kami menjadi biji mata-Mu Tuhan. Akan Engkau jagai dan Engkau akan melindungi Tuhan. Kami percaya Tuhan. Pas kami melepaskan pengampunan dan kami berkata, berikan terus Tuhan kebaikan-kebaikan atas hidup kami, sehingga kami bisa menyalurkan kebaikan itu pada orang-orang di sekeliling kami. Baik pada saat kami berada di rumah tangga kami, pada suami dan istri dan anak-anak kami, pada orang tua kami, pada saudara kami, pada saat kami di lingkungan luar sana Tuhan. Oh, seringkali kami banyak di hadapan orang-orang yang tidak merasa diberikan kebaikan. Dan mereka cepat melupakannya, tapi kami terus diajarkan, lepaskan, berikan kebaikan demi kebaikan. Kami percaya Tuhan, pada saat kami berikan kebaikan, Engkau sendiri akan membalasnya kembali kepada kami Tuhan. Yang penting di sini Tuhan, kami melakukannya sesuai dengan perintah Engkau Tuhan. Lakukanlah kebaikan karena Engkau sudah dekat. Izinkan terus kepada kami untuk menebarkan kebaikan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Engkau memberkati setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, biar mereka terus Tuhan melakukan firman Engkau tentang kebaikan. Teladan yang Kau berikan, teladan yang agung tentang kebaikan yang terus akan kami lakukan Tuhan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, teguhkan kepada mereka, bagi mereka mau belajar mengasihi, bagi mereka belajar melayani Tuhan, biar mereka mendapatkan Tuhan kekuatan yang daripada Tuhan. Pas mereka melakukan ini Tuhan, saya akan berikan yang terbaik. Tuhan berkati Tuhan. Tuhan tidak akan membuang. Tuhan akan mengasihi mereka. Tuhan akan merangkul mereka, memeluk mereka, dan dilengkapi dengan pengurapan yang luar biasa, kemampuan yang daripada Tuhan, yang mereka melakukannya bukan dengan kekuatan mereka sendiri, tapi Roh Kudus yang bekerja, sehingga mereka dimampukan untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan pelayanan terbaik kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami yang mendapat berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan untuk kembali, saya serahkan kepada yang melanjutkannya. Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini, dan kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih kepada hambanya, Pendeta Rudi Martianus, yang telah melayani kita dengan firman Tuhan yang luar biasa. Biar kita akan mengikuti teladan dari Tuhan Yesus, melakukan kebaikan kepada setiap orang sampai akhir. Amin. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Rudi Martianus dalam pelayanan keluarga, dan tentunya terus dipakai oleh Tuhan, dan Tuhan menyertai. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti sebelum Ibu Ayang akan menyampaikan beberapa hal mengenai kegiatan sepekan kita, selalu Gembala Sidang saya ingin mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah berkenaan dengan proses pembangunan dan renovasi gedung dan sarana gereja kita, bahwa dalam minggu ini masuk dalam tahapan untuk membangun gerbang utama, ya, membangun tralis, pagar tralis di depan dan sebagainya. Nanti juga akan merapikan pagar tembok yang belakang, di belakang parkiran sepeda motor,
tentunya secara khusus sesuai dengan keputusan panitia gereja minggu lalu sudah berapa. Secara khusus yang pertama, Gembala Sidang mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang berdoa, lalu juga mengambil janji iman, dan biarlah janji iman yang ada bisa dipergunakan dengan baik. Bapak Ibu saudara sekalian, secara khusus pembangunan renovasi nanti akan dikoordinir oleh Bapak Wawan dan Bapak Masdar ya dalam minggu ini. Tadi sempat ada pembicaraan ya di selang ibadah satu dan mau masuk ke ibadah yang kedua tadi ya. Biar Tuhan akan tolong dalam hal ini. Jadi Tuhan memberkati semua yang sudah menyampaikan janji imannya. Biar Tuhan akan memberkati. Nah, yang kedua adalah berkenaan dengan ada undangan dari keluarga Bapak Rusdi Susanto dan Ibu Taningsih Naftali ya. Semua jemaat diundang hadir dalam pesta pernikahan atau resepsi pernikahan yang akan dilangsungkan minggu depan ya. Pernikahan dari Saudara Haryanto Pilya dan Saudari Lydia Sari ya, minggu depan tanggal 24 Juli 2022 mulai jam 4 sore sampai dengan pagi jam 8 malam ya. Seperti itu. Bertempat di rumah pesta kawin Lim Liang Hok ya, Sewan Kebon, Neglasari, Kota Tangerang ya. Jadi mari kita bersama-sama bisa hadir mendoakan Saudara Anto dan Saudari Lydia sambil kita bersukacita menikmati hidangan yang ada ya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu sekalian semua diundang hadir. Nah, yang ketiga adalah berkenaan dengan keputusan dari panitia gereja berkenaan dengan gathering Natal. Jadi gathering Natal akan dilaksanakan mulai hari Jumat sampai Minggu, tanggal 16 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022. Yang pertama berkenaan dengan tempat yaitu wilayah wisata Lembang ya, Kabupaten Bandung Barat, tentunya Provinsi Jawa Barat. Yang selanjutnya adalah mengenai biaya. Bapak Ibu sekalian, setiap orang dewasa yang mulai usia dari 11 tahun ke atas akan dikenakan biaya karena ini menginap 2 malam 3 hari ya 600.000 ya. Lalu yang usia 6 sampai 10 tahun ya separuh harga ya, separuh harga. Jadi yang di bawah 5 tahun sampai dengan bayi itu free ya Bapak sekalian. Jadi mari kita akan doakan bersama-sama untuk hal ini, dan paling tidak untuk mengurangi meringankan biaya yang ada, Bapak Ibu dipersilakan menabung ya. Jadi bisa setiap minggu menabung nanti kepada bendahara panitia Natal ya, Ibu Indi ya, atau kepada Ibu Ria juga bisa ya kalau Ibu Indi tidak ada. Jadi kepada panitia Natal gereja kita. Jadi berkenaan dengan tanggal pelaksanaan bagi jemaat yang adalah profesional atau karyawati bisa mengatur agenda cuti tahunannya, khususnya cuti Natal, supaya bisa dilaksanakan sesuai dengan tanggal 16 sampai dengan 18 Desember 2022 ya. Jadi itu yang ingin disampaikan. Lalu yang terakhir adalah berkenaan dengan rencana baptisan air. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah mengambil keputusan menjadi anak Tuhan, murid Kristus, dan akan dibaptis air secara selam, bisa mendaftarkan dirinya. Nanti bisa mengambil formulir baptisan air di belakang di counter, lalu segera mengembalikannya dan mengikuti bimbingan baptisan air ya. Jadi nanti kita akan ada pelaksanaan baptisan air untuk jemaat. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati. Nanti kita akan memberikan persembahan, mengundang kepada Saudari Putri dengan Saudara Arya bisa maju ke depan ya, mengedarkan persembahan. Haleluya. Nanti kita akan berdoa. Setelah itu nanti Ibu Ayang menyampaikan kegiatan sepekan kita. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu.
Sebentar kami ingin memberikan persembahan dan Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi untuk persembahan untuk pekerjaan Tuhan, diberkati oleh Tuhan dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ada beberapa pengumuman yang hari ini akan kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah pada hari Senin, itu tanggal 18 Juli ada acara Kaum Pria Sejati ya. Jadi kaum pria integritas Sebanten, GSCA Sebanten. Jadi yang merasa pria ya diharapkan untuk ikut. Nah, dia dari Citra Raya akan berangkat jam 17.30 ya, setengah 6 sore di tempat ini akan berangkat bersama-sama. Yang selanjutnya adalah Selasa sampai dengan Kamis itu ada komunikasi pastoral secara online. Jadi apabila Bapak Ibu ada keluhan atau apa bisa menelpon atau bicara dengan kami. Dan juga ada malam puji dan doa setiap hari Jumat malam setelah latihan. Jadi kita ada fleksibel saja, yang latihan kadang-kadang ada hari Sabtu, tapi kita mau tetap malam puji dan doa itu diadakan pada hari Jumat malam di tempat ini jam 8. Yang melayani pada minggu depan sudah ada di warta jemaat secara di handphone masing-masing. Bapak Ibu bisa menyimaknya di sana. Persiapkan segala sesuatunya dengan baik sehingga ini berjalan dengan baik adanya. Dan juga ada jadwal daripada pembacaan Alkitab setiap hari. Jadi Bapak Ibu dihimbau untuk mari kita baca Alkitab setiap hari sehingga firman Tuhan yang akan kita berikan boleh tumbuh subur dalam hidup kita. Selamat ulang tahun kepada Kelsey. Udah ya, Kelsey yang berulang tahun pada tanggal 2 Juli kemarin. Pak Manata dan juga Ibu Lis. Ya, Ibu Lis ini tidak ada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Bagi Dia segala pujian. firman. Biarlah Tuhan menolong kami dalam setiap hidup kami Tuhan. Banyak hal mungkin Tuhan yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja, melalui perkataan kami, pikiran kami dan tindakan kami.
menjadi mundur. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Bapak Presiden kami. Engkau memberkati Tuhan seluruh orang-orang yang terlibat di negara kami Tuhan. Biarlah Allah campur tangan Tuhan. Hari ini Tuhan kami berdoa buat gereja Sidang Jemaat Allah Citra Raya. Kami tahu Tuhan kami tidak mampu. Kami tahu Tuhan kami tidak sanggup. Tapi kami percaya Tuhan, pembangunan yang kami adakan dan juga Natal Tuhan yang akan kami adakan, Allah adakan terobosan Bapa. Karena kami percaya dan yakin bahwa Allah akan menjawab, bahwa Allah akan memberkati gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami Tuhan yang kami membutuhkan Engkau. Ketika kami datang Tuhan membawa beban berat, ketika kami datang Tuhan membawa doa-doa kami Bapa untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kehidupan kami sehari-hari, kami percaya dan yakin bahwa Allah akan memberkati kami ketika kami datang dengan sukacita dan tulus hati adanya. Dan kami kembali ke rumah kami melihat, kami merasakan, kami terlalu besar kasih Allah atas kami sekalian. Terima kasih Bapa. Biarlah sinar kemuliaan Allah turun atas kami sekalian Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur, mengembalikan hormat pujian hanya bagi nama Allah saja. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi damai sejahtera. Akhirnya sedang jemaat Allah dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak Allah Yesus namanya, persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini. Hingga Tuhan datang kali kedua menjemput kita gerejanya dengan penuh sukacita. Mari kita katakan bersama, amin. Tuhan memberkati.